Sebelum lebih jauh ngobrol, saya cepet denger kabar dulu Roland ini sempet ngalahin Slank di festival heavy metal di Jakarta. Bener nggak tuh? Menurut beritanya begitu. Tinggal aja dengan Lok Selebor kan. Oke. Jadi kita waktu itu buat album kompilasi dengan Lok Selebor, kita minta sama dia, kita ambil 2 lagu waktu itu, Musik Tugu sama Rasa Cinta. Nah di Musik Tugu itu saya main bertiga itu, saya Lugut sama Petrus aja. Oke. Itu ada itu juga di YouTube sekarang ada itu. Halo Sobat Rocker, ketemu lagi di podcast yang sudah tidak asing lagi ya, yang pokoknya tiap minggu ada aja tayang, luar biasa. Podcast ngorok, ngobrol bareng rocker, alright. Nah tadi sempet di awal-awal mungkin lu udah lihat tuh, ada gitaris heavy metal rock legend, bukan main. Dulu beliau ini terkenal di era 80-90 ya dengan Roland Band. Beri plus dulu buat Om Ivan Roland, luar biasa. Halo Om, Assalamualaikum, apa kabar Om? Waalaikumsalam, baik Adi. Terima kasih nih Ya, udah sama-sama. menyediakan waktu untuk kita ajak-ajak ngobrol tentang sejarah Om Ivan di dunia musik rock Indonesia dengan Roland seperti apa. Nanti panjang lebar kita omongin ya Om ya. Oke. Tentang Roland. Nah, sebelum lebih jauh ngobrol, saya cepet denger kabar dulu Roland ini sempet ngalahin Slank di festival heavy metal di Jakarta. Bener nggak tuh? Menurut beritanya begitu. Bener-bener berarti ya saat itu ya. Ada filenya sih di Ada file nggak jelas ya di majalah ya kan? di majalah Vista. Majalah Vista ya. Tapi saat itu mungkin Slank belum seperti yang sekarang belum, dikenal beda, ya. Masih kayak apa sih dulu Cikiniston mungkin ya. Cikiniston ya, komplek ya maksud lu ya. Alright, oke. Tahan dulu sebelum ngobrolin tentang Roland. Seperti biasa, gue akan ngobrolin tentang menanya-nanya tentang awal muasal. Seperti apa Om Ivan ini tiba-tiba menjadi seorang gitaris rock. Sejarahnya seperti apa Om Ivan? Dulu besar di kota mana nih? Lahirnya di kota mana? Dulu saya kecil itu di Temanggung, Jawa Tengah, dekat Magelang, Wonosobo itu. Iya. Daerah Gunung Sumbing, Gunung Sindoro itu. Adem pasti itu, enak tuh. Anak naik gunung pasti tahu Gunung Sumbing Sindoro, luar biasa. Oke, lanjut. Nah kemudian itu waktu SMA, terus waktu teman-teman pada kuliah, waktu itu kan saya juga kuliah juga, itu di Jogja itu saya di Temanggung dulu juga main band, sering ikut festival gitu. Nah setelah di Jogja saya diajak masuk gitu. Dulu diajak bentuk band itu namanya itu Roland Band gitu. Roland Band. Ya. Itu di Jogja berarti udah ya? Di Jogja, saya udah di Jogja. Temanggung belum. Di Temanggung saya udah juga. Iya. Udah ngeband juga. Banyak teman-teman juga di Temanggung sih. Seperti banyak teman-teman kecil saya dari Temanggung kan semacam Wawan Tisar yang sekarang di Mahadewa itu. Teaser Temanggung. Nah, itu teman. Si Bandel. Itu teman satu kampung. Wawan Tisar. Terus di situ ada band-band semacam Jet Voice dan sebagainya. Iya. Nah, Tisar Wawan di situ. Terus sekarang kan yang teaser tuh yang megang drum siapa si Adi kan di ada band, ada band itu teman-teman juga semua. Nah dulu saya terus ke Jogja ikut band diajak masuk ke Roland itu. Ya itu di sana juga teman-teman kuliah juga. Ini yang ngajak itu waktu itu vokalis dari Roland. Petrus ya. Kemudian dia kuliah di Jogja juga gitu. Nah diajak di situ main terus bentuk band itu. Nah dulu kan di sana itu sebetulnya Roland awalnya itu kan dia gitarnya cuma satu pakai keyboard. Awalnya itu namanya belum Roland kalau nggak salah. Malah setelah saya masuk itu dirubah alirannya. Alirannya waktu itu saya diajak, oke lah kalau gitu kita buat dua gitar. Zaman dulu kan band jarang yang 2 gitar gitu, lead gitu. Nah diajak, oke kita buat namanya Roland itu. Nah dulu kita kiblatnya waktu diajak ya 2 gitar kita ke genrenya heavy metal. Dulu adanya heavy metal. Heavy metal ya belum ada yang kesini-sini. Belum thrash metal. Belum lahir. Ya. Jadi heavy metal. Waktu itu kita kiblatnya ke Judas Priest. Ngeri. Jadi Judas Priest kita. Waktu Siapa itu kita gitarisnya Glenn Tipton. Ya, sama Kiki Doning kan. Nah kita tributnya ke situ lah gitu.
Nah waktu itu debut ke situ udah di situ di Jogja, main di kampus-kampus begitu, sambutannya lumayan, teman di sana. Jadi dulu areanya heavy metal. Nah setelah itu baru itu ada festival heavy metal di Jakarta. Nah Roland ikut. Ya festival. Itu waktu itu yang mengadakan majalah Vesta kalau nggak salah. Oh iya. Di sini ada file-filenya juga ada. Ada lengkap. Nanti kita kupas lagi. Nah itu kita ikut itu festival heavy metal. Di situ juga ada Jet Layer dan sebagainya. Jet Layer legend juga. Jurinya juga betul-betul juri-juri profesional semacam Arthur. Ya terus Oding, Bang Jelly Tobing. Legend semua. Iya. Oke Om, saya tahan dulu bentar. Sorry. Ini sebelum ngobrolin Roland kan. Mungkin saya mau kupas lagi tentang Om Ivan nih. Dulu kan ya era-eranya Om Ivan itu kan tahun dulu masih 80 berarti ya. 80 ya. Kan jadi musisi identiknya itu kan apa ya Om ya? Saat itu kalau bisa dibilang suram ya. Jadi musisi itu kayak seperti negatif lah. Iya betul. Iya kan? Betul. Nah ini di keluarga Om Ivan ini dulu sempat bertentangan nggak? Maksudnya Om Ivan tuh memilih jadi musisi, ya kan? Nah itu justru masalahnya. Dulu suatu saya bilang begini, kalau kamu mau main band serius ini SMA ya. Saya mau lulus SMA kan sudah ngeband dari SMP tuh saya sudah main band. Dulu udah pernah di Temanggung saya band juara 1 lah. Kalau ikut banyak kan ikut mesti jadi juara 1. Saya tawarin sama ayah saya. Kalau kamu mau band yang benar, nggak apa-apa. Kalau sekolah aja didukung, gitu. Oke lah, harus fokus ya. Nah waktu SMA saya ditawarin waktu ngeband, kamu mau ngeband apa mau itu. Nah waktu itu kalau saya nggak diterima di SMA, ayah saya udah kamu masuk di SMIN aja. SMIN itu sekolah musik Indonesia di Jogja. Ya yang lanjutannya ke apa? Apa ya dulu? ISI lah. ISI. Tapi ternyata saya masuk di SMA, jadi saya lanjut ke SMA. Waktu dulu kan saya kalau musik kamu harus terus, kalau enggak ya nanti nggak bisa hidup lah istilahnya begitu. Makanya saya udahlah saya kalau gitu saya milih main sekolah SMA aja. Saya masuk waktu itu SMA 1, udah saya sama ngeband. Ayah saya mengizinkan. Tapi harus terus ya kamu kalau main sekolah-sekolah main musik begitu. Tapi sempat sampai kuliah saya. Lulus juga? Lulus. Wah ini sahabat. Saya dulu dari hukum juga. Mantap. Wah aduh berat. Kuliah lulus. Nah waktu kuliah itu saya nilainya sebetulnya nggak begitu bagus. Karena banyak kan ngeband. Banyak kan? Kuliahnya di musik berarti? Lebih banyak kuliah di musik. Banyak ngeband begitu. Iya. Nah, jadi begitu. Jadi zaman dulu tuh musik nggak kayak sekarang ya. Jadi betul-betul gimana ya supaya kita bisa eksis harus betul-betul bagus, harus usaha keras. Benar harus. Gitu ya. Mungkin sekarang juga begitu sih. Saya kira begitu. Nah kalau bicara influence, kalau seorang musisi pasti punya influence Om ya kan. Kayak saya juga main bass, istilahnya misalkan si Billy Syahana atau. Nah saat itu Om Ivan ini terinfluence dengan siapa? Kan eranya itu dunia informasi kan nggak seperti sekarang ya Om Ivan ya. Di mana-mana banyak ya kan, di YouTube ada di mana. Dulu Om Ivan ini melihat influence tuh seperti apa sih, mencari informasinya, misalkan gitaris rock siapa nih yang berpengaruh buat Om Ivan? Zaman dulu kan adanya hanya kaset ya. Saya kan di kampung begitu. Jadi saya dulu sukanya sama Deep Purple, Led Zeppelin, terus Black Sabbath. Terus ke metal. Kalau ke metal tuh kita Judas Priest, Iron Maiden, Manowar, Loudness, terus Dokken. Di situ Van Halen, sekitar itu aja. Sampai ke 80 itu. Jadi waktu itu belum ke Metallica. Jadi saya kan masih di bawah gitu. Jadi masih di heavy metal, belum masuk ke sana. Jadi dari rock Led Zeppelin ya, rock 70, 80 aja tuh di situ. Itu aja paling influence di situ. Paling Richie Blackmore. Pasti Blackmore ya. Dulu Jimmy Page terus Jimi Hendrix gitu kan. Masih klasik rock kalau kata masih klasik rock. Paling metal sampai ke Judas Priest sama Iron Maiden aja sih. Heavy metal jatuh masih. Heavy metal jatuh. Nah, terus mungkin kan sobat-sobat rocker juga pengen tahu juga ya, kenapa memilih musik rock saat itu? Enggak memilih misalkan musik jadi gitaris jazz lah misalkan atau apa tuh, pengaruhnya pasti dari apa tuh? Dari gini, dulu di kota saya di Temanggung itu memang kebanyakan teman-teman tuh sukanya musik rock. Jadi saya ada satu senior, dia senangnya kalau bawain di Purple. Saya kayaknya lebih senang ke situ aja. Gitu, walaupun
masih niru gitu. Tapi memang ya teman-teman banyak kan suka di rock, teman-teman saya itu. Bukan di pop, bukan di apa. Emang di skenanya di Temanggung itu rock banget berarti saat Iya, rock banget. Tongkrongannya rock gitu. Iya. Kan banyak teman-teman sekarang yang semacam teaser dan sebagainya kan juga dari rock semua. Gitu aja sebetulnya. Jadi lingkungannya gitu. Pengaruh lingkungan juga. Iya. Ada sama musik rock gitu. Oke, luar biasa emang. Lanjut lagi ke Roland nih, Roland ya kan. Berarti Om Ivan ini tidak ikut langsung ngebentuk dari awal, berarti Roland tuh udah jadi berarti saat Om Ivan gabung. Sebetulnya saya namanya mungkin dulunya bukan Roland ya. Terus waktu saya masuk itu keyboard kan keluar. Saya jadi double gitar. Ya, double gitar. Jadi namanya Roland itu. Jadi Roland itu kan sebetulnya waktu itu di bawah. Jadi kita tuh ada namanya Sanggar Pelangi. Sanggar Pelangi itu di Jogja itu dia kan tempat latihan kita lah. Awalnya berdiri di situ di Sanggar Pelangi itu. Studio tuh. Dia yang sponsor ya studio. Band-band dulu banyak di situ. Sanggar Pelangi itu Sanggar Pelangi di Jogja itu. Nah, Roland dari situ awalnya. Dibentuk di situ dan kita di manage di situ dan sebagainya. Yang manage pertama juga dari Sanggar Pelangi itu. Berarti memang ada mentoring di situ ya? Ada, ya. Nah, di situ kita baru diberikan fasilitas. Nah, kita mengerjakan itu, teman-teman itu. Luar biasa berarti. Nah, terus berarti kalau di Roland ini selain festivalan saat itu ya kan, akhirnya jadi juara di festival heavy metal ini. Dapat kontrak bikin album. Iya. Setelah kita juara itu kita ditawarin oleh pihak Billboard. Ya, Billboard Indonesia. Billboard. Billboard Indonesia. Ya. Nah, kita diajaklah rekaman dengan Billboard itu satu album kalau nggak salah. Zaman dulu itu satu album. Berapa lagu tuh satu album itu? Sekitar 12 ya. 12. Jadi kita nyodorkan 24 lagu sendiri. Yang diterima 12 dan itu pun juga udah diseleksi sama Billboard yang kira-kira masih menyesuaikan dengan suasana jadi nggak ngerok banget gitu. Jadi pasar industri ya, karena ini kan untuk TV ya, berarti hanya ada TVRI aja gitu. Jadi dia disaring sama terus dirubah-rubah dikit. Jadi memang dari awal konsep lagu tuh berubah saat masuk ke Billboard tuh. Berubah karena lebih halus. Jadi dipilih sama dia. Revisi lah gitu. Ya, jadi dari 24 lagu itu 12 yang diambil ya. Singlenya saat itu yang diangkat apa judulnya? Jadi di album itu kita judulnya kan Gigolo. Ya, Gigolo. Gigolo itu Gigolo judul. Terus kita ada satu lagi lagu yang cukup populer waktu itu ya. Itu Teror. Teror ya. Dan Percakapan Satu Kamar. Ya. Dan lainnya sih kurang begitu ya. Hanya 3 ini yang kita itu kan. Nah, lanjut ke album tadi itu sejauh apa keterlibatan Om Ivan ini di dalam penciptaan lagu di album itu, aransemen lagu sejauh apa Om Ivan saat itu? Jadi lagu itu paling banyak itu diciptakan oleh teman saya, itu yang main bass itu Lugut. Itu paling banyak. Iya, itu hampir 90% lagu dia. Lagu dia? 80% lah. Nah, selain itu lagu saya ada terus lagu yang vokal saya, Petrus itu ada juga. Tapi kontribusi paling banyak dari Lugut. Basis berarti? Iya, basis. Memang peranan basisnya. Dan di samping itu untuk saya di situ untuk aransemen lagu, nah saya di situ. Om Ivan berarti yang berkontribusi. Kontribusi untuk aransemennya aja. Tapi kalau untuk penciptaan lagu dari Lugut itu. Songwriternya basis. Iya. Makanya guys, jangan remehin basis ya. Nih basis. Iya, dia lagunya banyak sekali. Sampai sekarang juga masih produktif. Oh, masih produktif? Masih. Luar biasa. Halo Om Lugut. Gak apa-apa ketemu ya. Tapi jauh sih, di mana sekarang? Di Jogja. Di Jogja, tapi bisa sih ya. Nanti kita mampir ya dab. Jogja bahasanya dab ya. Iya. Karena oke, terus lanjut berarti Roland ini punya berapa album? Kalau untuk yang saya ikut di situ Roland saya ikut satu album. Yang pertama. Album pertama. Ya, kalau album kedua kan saya masuk ke Rolander. Jadi saya di Rolander itu saya Lugut dengan Petrus. Itu kita mencoba sendiri dengan aliran musik yang lebih ke sini. Itu kan ada tuh di albumnya gitu. Itu. Jadi pakai speed metal ya. Udah pakai double pedal. Kalau zaman Roland kan satu pedal. Ya, masih single. Nah, setelah itu kita masuk situ kita memisahkan diri lah begitu. Tapi itu Roland tetap jalan. Tapi dia kan tetap pakai aliran. Lagu Roland yang album kedua juga ada, tapi lagunya aja yang ikut. Lagunya Lugut tuh ikut di situ. Gitu. Bisa begitu ceritanya ya? Iya. Nah, kita masuk ke sini, masuk ke Rolander. Gitu. Tapi saat itu tidak ada persesian ya?
Oh enggak sih. Alhamdulillah ya, enggak. Dewasa semua ya, luar biasa. Cuman kita beda musiknya, kita pengennya begini, wah kayaknya ini nggak bisa, kita ambil gini aja. Oke. Gitu. Nah, nerusin tadi Rolander. Rolander ini sudah bikin album juga? Rolander waktu itu kan kita ikut dengan single aja dengan Lok Selebor kan. Oke. Jadi kita waktu itu buat album kompilasi dengan Lok Selebor, kita minta sama dia, kita ambil 2 lagu waktu itu, Musik Tugu sama Rasa Cinta. Nah di Musik Tugu itu saya main bertiga itu, saya Lugut sama Petrus aja. Itu ada itu juga ada di YouTube sekarang ada itu. Nah itu ada 2 lagu dari Lok Selebor itu kompilasi dengan kalau nggak salah banyak tuh di situ. Saya lupa itu dengan Arul dan sebagainya dari Arul Power Metal. Wow, jadi featuring ada banyak tuh band-bandnya banyak kok. Oke, keren juga. Saya lupa itu namanya. Artefak. Nah, terus waktu itu kita tambahin pemain keyboardnya itu pemain keyboard yang untuk Rasa Cinta itu Mas Edot. Oh, Mas Edot itu waktu pertama dengan kita waktu di Jogja ya. Iya, dia pernah di Power Slave dan sekarang di RCM sekarang. Iya, di Mas Ahmad Dhani. Di situ aja. Mas Edot kalau mengenal circle masih itu aja. Iya. Halo Medot. Luar biasa Bang Medot itu. Sebelum ini kita udah sempat podcast dia juga. Oh iya. Salam buat Mas Edot. Lama gak ketemu. Ya, temen lama ya. Dulu banyak bantu Rolander untuk itu. Oh, oke. Nah ini Rolander ini sekarang ini masih eksis atau balik lagi ke Roland? Sekarang ke Roland. Oh. Jadi kita tahun 2019 kemarin itu Roland itu buat single album. Judulnya Juara. Ada di YouTube ada juga. Itu saja 1 lagu. Baru ngeluarin. Ya, itu dengan formasi pertama. Jadi reuni lagi, kumpul. Reuni lagi. Luar biasa. Reborn. Itu tahun 2019. Ada di YouTube ada. Alhamdulillah masih pada sehat ya. Ya, alhamdulillah. Jadi reuni lagi. Dengan formasi pertama. Udah umur tapi tetap ngeband. Spiritnya masih muda. Itu gondrong, gua aja nggak gondrong, nggak kalah sama Mipan. Ngeri Mipan. Luar biasa. Nah terus sekarang ini Roland ini lagi ada proyek apa ke depannya nih? Rencana yang paling dekat itu tanggal 15 Desember. 15 Desember. Kita kan diundang di Yogyakarta. Di Stadion Kridosono. Wow. Ya. Itu big event itu. Ya, big event. Itu nanti ada beberapa band itu semacam apa ya? Kemarin Andromeda dari Surabaya main. Sama Kaisar juga. Ada beberapa band, saya lupa yang terbaru ini ada. Saya belum update lagi. Iya. Itu band-band dari luar juga ada. Yogyakarta soalnya internasional sih. Ya, di situ kita diberi kesempatan dengan Yogyakarta untuk ikut di situ. Nah, kita siapkan lah begitu. Alhamdulillah. Sesuai dengan formasi pertama dengan lagu-lagu sendiri. Asik. Itu aja. Iya, siap. Nah, sejauh ini persiapannya seperti apa nih nanti buat di? Lah, persiapan itu kita sekarang ya latihan. Tapi latihannya maksudnya kan pada posisinya pada mencar sekarang. Ya kita udah latihan, kita kan ada informasi sekitar bulan Mei itu kita udah mulai latihan tuh. Ya, kadang saya di Jogja, kadang di Temanggung gitu. Saya yang ke sana. Besok minggu ini saya ke Jogja. Untuk latihan. Luar biasa emang spiritnya luar biasa. Begitulah. Demi musik luar biasa. Ya saya merasa senang itu kok Yogyakarta itu bisa manggil lagi Roland dari Jogja. Apresiasi yang tinggi banget. Amin ya. Ya mudah-mudahan itu step awal ya. Step awal untuk nanti Roland bisa lebih terbang lagi nih ya. Amin. Karena memang sekarang momennya lagi rock legend nah. Rock legend lebih banyak eventnya sekarang. Kemarin juga sempat ada tuh rock legend lagi banyak band-band lawas berreunian lagi. Nah setelah itu mungkin kita juga pengen ini akan ada beberapa lagu yang dulu belum dirilis. Kita mau coba baru dan mungkin yang dulu pernah kita rekam ulang. Sekarang kan teknologinya nggak kayak dulu. Iya, benar. Kalau dengan lagu-lagu yang album pertama kita, menurut saya sangat dulu bagus sih. Kalau sekarang jauh sekali dengan secara segi teknologinya, kualitas soundnya ya. Ya, kualitas sound teknologinya lebih bagus sekarang. Ya memang saat itu kan memang belum banyak ya kan. Teknologinya belum seperti sekarang. Sekarang efek-efek aja udah. Harganya juga nggak murah-murah sekarang efek harganya. Oh ya dulu saya belum cerita ya masalah setelah dari Billboard itu kan kita masuk TVRI. Kita waktu itu TVRI promo Roland itu dengan Billboard. Itu di TVRI itu baru itu ada band rock metal tuh masuk TVRI dengan 2 gitar. Ada itu di YouTube saat itu.
2 gitar. Luar itu heavy metal. Itu baru pertama kali di Indonesia. TV-nya cuma 1 soalnya. Jadi TV-nya cuma 1, nggak kayak sekarang ya. TV-nya banyak sekali. Tapi saat itu mainnya live atau bisa? Enggak. Oh, kita nggak live. Iya, kita ya biasa kan. Iya. Lagu kita di setel, kita main aja gitu. Iya. TV seperti itu banyak. Iya. Itu aja. Tapi itu suatu prestasi juga. Prestasi. Karena itu Aneka Karya Safari ya waktu itu. Itu juga masuk ke situ juga nggak gampang gitu. Iya pasti. Nggak gampang. Begitu aja itu pengalaman. Luar biasa emang Ivan, luar biasa emang. Oke, lanjut kita sekarang. Tadi masih di Roland. Berarti tapi ada merasa kendala nggak sih Om saat ya karena kan usia ya. Untuk latihan jarak jauh atau berkumpul lagi tuh nggak ada kendala ya? Kalau kendala masalah jauhnya nggak. Yang jadi kendala itu kan sekarang gini, kita kan band kan istilahnya udah lama ya. Nah paling ada masalah misalnya drum, masalah vokal, sebenarnya kan harus disesuaikan lagi. Kan itu kan lagu rock ya. Iya, kalau kendala secara ini, tapi kalau lagu kita nggak begitu speed banget, jadi masih bisa dikejar. Aman lah ya. Aman. Masih aman. Jadi disesuaikan dengan itu masih aman. Tapi aransemen ditambah-tambahin nih? Oh enggak. Kita aransemen ya seperti yang dulu aja. Cuman mungkin sound yang beda ya. Lebih modern. Zaman dulu dengan sekarang kan beda. Iya. Macam ampli, gitarnya kan udah beda lagi. Jelas. Sekarang teknologi ini lebih keren. Jadi kita cari sound-sound ya, belajar lah. Iya. Belajar dari teman-teman sekarang, dari YouTube kan sound-sound yang bagus sekarang apa itu jadi beda sama dulu. Dulu apa adanya kan gitu. Iya, dulu apa adanya. Sekarang bagus-bagus. Dulu colbun namanya kalau orang colbun. Colok bunyi. Iya, dulu colbun. Jadi zaman dulu itu gini, kita itu main musik rock itu 60% itu mata. 40% suara. Iya. Jadi stat act yang paling penting. Tuh, iya benar. Jadi kita bajunya kita terus. Nah ini yang saya mau bahas ini, kostum ini. Itu kalau zaman dulu memang begitu. Jadi kita kostumnya harus itu. Nanti suara itu nomor 2. Heboh gitu. Kan dulu ada yang zaman dulu ada yang bakar ini bakar itu. Sekarang juga model begitu. Tapi dulu memang gitu. Iya. Nah kita dulu 60% yang penting stay stat act, dilatih begitu, terus 40% suara. Jadi nggak ada main rock itu diem itu nggak ada. Larian pokoknya. Harus lari. Seperti ini Mas Adi itu kalau main di sering Mas Adi, wah kemana-mana. Itu baru. Itu keren itu. Saya suka itu. Saya pengennya Om ya main bass tuh di kafe nih ya. Saya pengen mainnya di dapur sambil makan itu. Tapi keren saya lihat video-videonya itu, wah bagus ini baru nggak diem aja gitu. Ya memang disesuaikan dengan lagunya lah. Iya. Itu kadang kita kalau main rock kalau diem gimana? Ya tergantung lagunya. Kalau misalnya heavy metal begini. Ya nggak lucu juga kita main lagu pop atau larian kan nggak lucu juga. Dan masih tergantung lagu. Karena kita adanya heavy metal rock ya. Ikutin aja lah. Iya. Tapi kalau sekarang Adi kan bagus lah. Ya kan musiknya bagus, kan bagus. Terpengaruh dari suhu saya nih, sesepuh saya. Salah dia. Nah, bicara tadi masalah style saat itu kan, era-era itu kan dia 80 tuh kayaknya, glam rock belum ya, 90-an ya. Kalau glam rock 90-an. Iya, itu hampir. Jadi kita hampir ngelewati 90 itu. Ya ke zamannya waktu itu kan kayak Strapper, Bon Jovi segala itu kan udah mau ke situ. Udah mulai kostum. Kalau kayak jadi kostumnya rambutnya udah gitu. Udah di hair ya. Glam rock kan? Ya, glam rock. Nah, kalau Om Ivan ini dulu saat itu maksudnya terpengaruh fashion itu kan pasti beli merchandise itu kan nggak semudah kayak sekarang lah ya. Apa itu memang bikin sendiri atau beli jadi gitu? Dulu kan kita kiblat ke Judas Priest, jadi kita lihat video dia. Zaman dulu ada VHS. Nah, kita punya satu kru ya, teman namanya itu dia yang buat. Jadi kita buat sendiri baju-baju semi kulit begitu, terus kita kasih besi-besi itu. Ornamen lah ya. Iya. Paku-paku besi di sini. Iya. Ikutin semacam Judas Priest begitu lah, kita ikutin sesuai dengan lagunya. Mungkin kalau zaman sekarang orang lihat aneh juga ya begitu ya. Iyalah. Ada yang nyebut begitu ya, kalau zaman dulu enggak. Itu keren. Yang buat kita menang itu dulu karena penampilan terbaik itu. Itu. Jadi kalau kita memang mau niru Judas Priest atau apa ya harus total. Benar. Enggak cuma lagunya dulu tapi kita kostumnya enggak gitu. Itu aja sebetulnya. Nah, kita itu zaman dulu keren, kita menangnya di situ. Iya. Tapi kalau orang sekarang saya lihat ya, dia di komen-komen dia kok
aneh ya bajunya. Ya zaman dulu memang begitu. Ya, kalau sekarang memang aneh. Iya. Eranya beda. Beda eranya. Jadi kadang saya malu sendiri juga ya sampai pakai baju begitu. Iya. Aduh kok begitu. Tapi apa ya dulu enggak dulu. Wah, kalau kita datang kemana ada show gitu ya sambutannya wah baju gitu keren Pak. Jadi kita ada yang buat lah. Intinya ada yang buat khusus untuk kostum. Semua dibuat dengan beda, itu ada di foto-foto juga. Iya. Berarti benar-benar custom ya. Itu kalau kita pakai sampai lengket semua kan, panas. Luar biasa. Emang itu butuh modal juga itu. Iya kan, bikin kayak gitu. Kulit semua, itu lainnya kulit teman yang di sini kan sintetis, kasih paku-paku. Luar biasa. Gitu aja. Iya siap. Nah lanjut sekarang kan selain bermusik, Om Ivan ini sekarang di Bekasi stay-nya kan. Ini mulai stay di Bekasi tahun berapa sih? Stay di Bekasi itu sekitar tahun 90-an ya. Oh dari 90 ya. Dulu kan saya 90 tuh itu di Bekasi. Saya kan dulu sempat kerja di Yamaha Musik. Oh jadi sempat pusat. Kerja. Oh ya, oke. Ya di perusahaan Jepang lah Yamaha Musik. Ya sempat dikirim ke Jepang juga. Iya. Di situ saya. Jadi saya sempat rekam Rollander kan saya udah di Yamaha itu. Gitu aja. Di Yamaha Musik. Nah saya itu sampai 10 tahun baru saya di situ. 10 tahun lama juga nih lama juga ya. Iya. Paling gitu. Di office-nya atau di office? Di office-nya. Iya, di pusat tuh sekarang tuh di depan Polda itu Polda. Iya, oke tahu. DKI itu. Di Gatot Subroto Jakarta. Itu di situ saya. Oh, baru tahu saya kerja di Yamaha nih. Iya, lama saya di situ. Saya pikir jadi pengajar situ. Jadi pengajar. Ya nanganin sekolah musik tapi saya nggak ngajar. Oke, nanganin aja ya. Yang memanage ya. Ngajar sama distribusi barang-barang ini untuk light musik instrumen semacam itu, piano dan sebagainya. Oke, itu aja. Luar biasa. Udah 90-an udah di sini, ngeri juga udah lama berarti. Iya. Nah, di Bekasi di Bekasi ini berarti kan Om Ivan ini udah lama eksistensinya kan. Pasti di Bekasi juga ngeband juga. Iya. Banyak band juga yang sudah Om Ivan di Bekasi ini yang terlibat. Mungkin ada band-band apa aja sih di Bekasi ini saat ini, Om Ivan? Kalau saya sukanya musik rock ya, mungkin di Bekasi ya natural itu. Iya, memang saya lihat sih pengamat saya itu ada natural, ada beberapa band lah. Tapi saya selalu dengan natural. Adi kebetulan itu. Karena dia rock. Dan rocknya itu dari rock zaman itu sampai rock modern tuh ada semua. Iya. Jadi otaknya penuh. Otak mau pecah. Iya. Kalau saya otaknya kan separuh tuh sampai 80, sampai 90. Dia enggak sampai tahun 2000 juga ada. Natural. Menurut saya sih oke. Enggak, Om Ivan berarti di Bekasi ini sempat sama Tafal juga ya? Oh, Tafal saya pernah. Ya, pas saya yang lebih tribut ke. Saya dulu Tafal itu tribut di Iwan Fals. Oh, Iwan Fals. Ya, tapi kita tribut dia, cuman kita ambil yang musik-musik yang live aja. Live-nya Iwan Fals. Iya. Karena kita banyakkan event-event gitu. Di kafe juga begitu. Iya, jangan. Begitu. Oke. Masih eksis sekarang nih? Sekarang masih eksis. Iya. Mungkin ada bocor-bocoran mungkin buat fans Tafal di Bekasi. Paling kalau Tafal itu besok mungkin di Amazon itu ada event dari salah satu perguruan tinggi lah tanggal berapa ya? 16 atau 16 November kalau nggak salah. Di Amazon di Cikarang. Ya? Iya. Rencana di situ aja. Ya, mungkin sobat-sobat rocker yang belum tahu di Bekasi ini Om Ivan ini punya band tribut Iwan Fals namanya Tafals. Itu vokalisnya mirip banget. Mirip banget Om Iwan, stylenya ya kan. Iya. Nyanyinya mirip banget. Om siapa namanya? Om Edwin. Om Edwin, mudah-mudahan Om Edwin nonton nih ya. Luar biasa supportnya nih. Nah, terus selain di Tafal, Om Ivan ini saya dengar juga kan reguleran juga di kafe, sempat main ya. Iya, ya Klasik rockan juga. Intinya tetap masih ngeband lah ya. Ya ngeband. Iya. Ya klasik rock lah. Nah itu malah banyak belajar di situ. Karena saya dulu sampai 80, 90 sampai ke sini, otomatis kita harus belajar. Nah itu saya sukanya di situ. Luar biasa. Masih bisa disalurkan, diajak saya sebetulnya. Iya. Ini yang jarang-jarang orang walaupun sudah ya bukan muda lagi tapi masih mau belajar. Salut harus ngulik. Ini salut. Iya ngulik. Ini. Ngulik latihan aja. Sekarang apalagi mudah kan itu. Iya. Saya dari 80 sampai 90 sampai 2000 kan otomatis harus ngulik lagu yang ada di situ kan, YouTube ada dan sebagainya. Termasuk teknik mainnya. Ya itu dari belajar. Itu dia. Ya dikit-dikit ya nggak mirip-mirip lah tapi
Yang penting sama udah. Sekarang mah emang festivalan harus rapi. Iya, betul. Kalau festivalan ada yang nilai kan. Iya. Kalau kafe mah santai aja udah improv terus. Nah, di luar bermusik ini sekarang Om Ivan ini ternyata buka studio musik. Iya. Ah, ini namanya VM. Iya. Ya kan? Ini VM ini singkat dari apa nih? Ya, mungkin banyak yang nggak tahu nih, VM. Sebetulnya itu sekedar nama aja. Oh, tapi jadi nggak ada singkatnya, enggak. Apa nih itu? Nah, itu terlintas dari apa VM tiba-tiba gitu? Itu gimana ya, saya juga lupa dah. Sekedar nama aja. Lupa nih, itu mungkin nama saya dan M-nya M Musik sebetulnya harusnya begitu. Okay. Cuman dibuat VM aja. Alright. Ini sudah berapa lama berdiri nih studio? Kalau studio itu tahun 2005. 2005. Ya. Oke. Dulu kan nggak di sini dulu, sekitar berapa 3 tahun baru di sini tuh. Mulai tahun 2008 lah. Di sini 2008. Ya. Luar biasa emang. Ya. Ini selain studio studio latihan juga bisa rekaman juga. Ada rekaman. Rekaman kecil-kecilan. Iya, iya. Bukan yang level atas. Ya. Untuk ini aja untuk anak-anak sekolah. Oke. Luar biasa nih buat sobat-sobat rocker ya di Bekasi ya pastinya yang mau latihan ya inilah di VM ini di jalan apa sih ini Om? Ini di irigasi ya? Bekasi Jaya. Perumahan irigasi ya. Nah, nanti lu bisa lah di Google itu ada di map ada. VM Studio Musik. Nah, inilah tempat. Instagram juga ada. Ya ada kafenya juga, ada studio rekaman juga. Kecil-kecilan. Iya, kecil-kecilan lama-lama jadi besar Om. Lama-lama jadi besar nih. Oke, luar biasa. Ini harganya juga masih aman lah untuk anak sekolah. Iya, untuk anak sekolah. Ya. Gue dulu suka latihan itu juga, mantap asli. Kan pernah buat itu. Nah, pernah bareng buat podcast apa itu? Akustik ya? Akustik dulu sempat di sini. Dan juga informasi dikit nih. Nah, ini tentang gue dikit. Gue dulu pernah jadi juara bass Power Metal Challenge di sini nih. Iya, betul. Di sini nih gue syutingnya nih, dibantu sama Om Ivan. Itu gue nomor 1 ya? Berarti? Dulu juaranya aku ya, nggak nyangka itu sama. Saya sempat ditraktir. Ditraktir. Karena menang dia. Pas Covid. Iya. Pas Covid. Salut saya. Alhamdulillah itu benar-benar memang nggak sengaja maksudnya. Power Metal itu ya? Iya, nggak ada kegiatan ikut aja deh gitu. Ya. Ternyata saya juara menang. Padahal kompetitornya se-Indonesia itu Om Ivan. Iya. Dan ngeri-ngeri mainnya. Ngeri main. Tapi kualitasnya tapi kan mungkin enggak sih, saya mungkin saat itu boleh nambahin mungkin yang dinilai dari si Baba, basis bukan yang nilai kan Baba. Mungkin kayaknya lebih ganteng saya daripada dia mungkin. Gitu. Kayak gitu. Sorry Baba. Wah, kita ganteng nih, ini dia aja nih. Bercanda. Ya itu mau terima kasih lagi itu buat Om Ivan dia udah dibantu hari itu. Sama-sama. Wah, mantap. Paling keren kalau ini di Bekasi. Salut. Bisa aja Ivan. Oke, lanjut nih. Sekarang kita ngomongin tentang perkembangan dunia musik saat ini nih ya kan. Mungkin Om Ivan ini kan ya bisa dibilang mengalami fase di era 80, di era sekarang ya kan mengalami. Nah, sejauh Om Ivan ini yang mengalami saat itu dan saat ini apa sih perbedaannya? Zaman dulu anak-anak band dengan zaman sekarang seperti apa sih? Ya secara teknologi dan secara Jadi kalau dulu misalnya ini kita latihan lah, latihan dulu karena nanti ada rekaman dan sebagainya. Kalau latihan sih, kalau latihan hampir sama ya. Latihan itu ya kita drum ya semacam ini bulat, gitar ya semacam nggak ada perubahan yang berarti lah. Ampli justru ampli yang zaman dulu masih dipakai kan. Iya, kalau macam JCM dan sebagainya. Iya, dulu masih pakai ampli. Nah, cuman kalau kita ngulik itu yang beda. Ngulik itu kita kan zaman dulu belum ada semacam sekarang ya. Tablatur. Iya. Kita sekarang ada. Nah, dulu kaset. Dulu kaset itu kita beli kaset. Nah, kita waktu ngulik ya itu begitu pakai ini apa? Pensil gitu buat muter kan? Dikit kan? Iya. Kan itu lagu biasanya 4 menit tuh. Kita cuma leadnya cuma dikit aja kita muter tuh. Itu kita sudah di situ. Kadang-kadang tape zaman dulu ya, mutar kaset itu kita pelanin. Supaya bisa ngikutin. Iya. Itu sangat susah sekali. Kita nggak ada visualnya. Iya. Hanya kuping yang pakai. Benar, ngalamin. Iya, jadi betul-betul itu. Iya. Kalau sekarang beda. Nah, sekarang saya itu lihat di YouTube itu ada yang dipelankan, semua ada semua tekniknya. Benar. Pola-polanya ada. Saya juga masih belajar di situ tuh. Wah, zaman dulu berarti saya salah dong. Tapi kalau suaranya sama. Suaranya sama. Tekniknya beda. Jadi dia pola-polanya kan macam-macam. Iya. Jadi polanya dia, pola yang benar dia itu. Makanya saya banyak itu lihat di YouTube sekarang. Lagu Led Zeppelin lah di Purple. Oh, berarti ngambilnya dulu gitu toh. Berarti ya kita mirip-mirip lah begitu. Ya, karena dulu nggak ada visual. Iya.
Gitu aja. Kalau untuk latihan dan sebagainya. Untuk ngulik itu emang zaman dulu luar biasa begitu. Ya kalau bisa saya nambahin, dulu itu ngulik nggak cuma ngulik gitar, tapi ngulik audionya juga. Maksudnya ya harus pakai kaset caranya gitu kan. Ngakalinnya itu ngulik juga. Dulu kita justru kalau sound itu kan kita nggak begitu diperhatikan, tapi skillnya. Kalau sound yang penting bunyilah. Ada dulu distorsi juga adanya apalah zaman dulu kan distorsi. Drive doang kan. Drive dulu. Jadi kita nggak harus persis kadang pakai ampli juga bisa. Tapi yang penting skillnya harus sama dulu nih. Nah sekarang beda gitu. Sekarang itu semua peralatan ada semua. Kita mau apa, amplinya apa. Misalnya kita tiru Van Halen, kita niru di Purple, amplinya harus sama kan. Dulu dia pakai JCM 800, Van Halen pakai 5150. Kita kan beda. Itu harus kalau main. Nggak asal kita mainnya sama, tapi soundnya juga harus sama. Ada gitu kan main bass kita pakai ampek. Apa gitu. Itu bedanya di situ. Nah yang kedua rekaman. Rekaman zaman dulu itu wah luar biasa. Kan pakai pita itu yang gede begitu. Analog canggih kan semua hardware-nya itu bermiliar-miliar mungkin harga. Itu kalau kita ngerekam nggak bisa ada kopi nggak bisa. Salah ya diulang. Tiban lagi tangan sakit. Waduh. Gitu. Nah kalau sekarang enggak. Saya kan juga belajar recording juga. Saya sekolah saya juga. Baru saya udah tua begini. Recording belajar. Salut emang. Itu di copy bisa. Kita fals kita bisa rubah. Dulu enggak fals jadi ulang. Iya. Begitu karena pakai pita. Sekarang enggak. Sekarang semua fals bisa suara kurang bagus dibagusin. Iya. Semua bisa. Falsnya maki-maki. Habisin duit. Iya, begitu. Iya. Betul. Sekarang lebih seharusnya musik sekarang makanya lebih bagus-bagus. Lebih bagus. Lebih mudah. Sekarang lebih bagus dan sound lebih bagus-bagus. Iya. Dan mereka sekarang jago-jago itu. Luar biasa. Karena udah kebantu banyak sekali. Yes. Nah, itu saya melewati masa-masa itu. Iya. Jadi sekarang kayaknya enak kalau saya lahirnya sekarang mungkin beda lagi masalahnya. Tapi alhamdulillah lah dulu sempat. Mungkin teman-teman yang lain angkatan 78 masih sama masih ngalamin semua itu. Pasti mengalami fase itu ya. Begitu. Iya. Jadi, bedanya di situ aja. Luar biasa ya. Dulu TV juga begitu, ada TVRI. Sekarang enggak. Ada YouTube cuma. Ini Roland aja dulu tahun itu enggak. YouTube kan nggak ada itu. Baru sekarang aja tuh banyak gitu. Kita masukin aja. Di YouTube udah banyak sekarang kan. Roland. Cuma dulu nggak ada itu. Kita mau promo gimana? Waktu itu kita promo aja harus langsung kan. Nah itu paling majalah-majalah semacam ini. Bisa. Kalau sekarang enggak, semua kita bisa buat lagu sendiri, rekam sendiri, kita promo sendiri. Benar. Ya kan? Iya. Lebih mudah lah Lebih sekarang. mudah sekarang. Tapi saingannya jadi banyak. Nah, jadi saingannya banyak sekali. Pasar jadi makin sempit. Iya, pasar sempit. Makanya sekarang persaingannya ketat, tapi otomatis musik kualitasnya lebih tinggi. Itu. Jadi harus karena persaingannya ketat. Harus punya inovasi. Nilai beda sendiri lah. Harus beda. Harus punya nilai jual yang sesuai dengan pasar. Itu benar poinnya udah. Iya, kalau belum mainnya ya yang sama semua ya udah banyak. Iya, kalau cuma sekedar jago-jagoan banyak. Tapi yang dijual itu. Kalau dulu kan gitu. Zaman Roland begitu, kita main musik gitu aja. Kalau sekarang apa sih musik begitu? Oh, zaman dulu beda. Jarang begitu. Iya, zaman dulu belum ada yang mengambil ke situ ya. Dulu kayaknya begitu. Kalau sekarang udah lebih jago. Makanya ya mohon maaf kalau musiknya masih begitu. Ya, gitu. Kalau sekarang memang Iya. itu bedanya. Iya, siap. Tapi ya gitu sekarang kita harus punya inovasi baru. Kalau enggak kesalip sama band-band lain. Belajar harus latihan itu. Jangan nyepelin latihan. Bener itu. Termasuk bandnya bukannya sendiri. Gitu. Iya. Bandnya juga harus band yang latihan. Kalau latihan sendiri di rumah bisa. Kan banyak nyipta lagu lah. Iya. Oke. Begitu. Siap. Om Ivan siap. Nah, sekarang kita lanjut ke tentang dunia musik rock nih di Indonesia ini kan. Mungkin menurut Om Ivan nih seperti apa sih dunia musik rock sekarang? Apa masih masih bisa untuk menjadi buat hidup gitu loh, maksudnya untuk seorang musisi rock gitu loh. Karena kan era sekarang Om Ivan ya kan tahu sendiri kan. Saya kira bisa hidup. Itu kita lihat aja lah yang lama semacam slang itu kan. Dan sekarang kalau untuk yang di Indonesia banyak kan semacam Gigi Dewa itu bagus-bagus, ciptanya bagus, Mas Ahmad Dhani. Yang ke luar negeri ya, sekarang saya lihat yang ke luar negeri semacam apa? Baciprot ya? Oh ya, Baciprot. Itu kalau udah menembus, zaman dulu kan susah nembus luar negeri. Om Ivan mengikuti juga ya musik-musik. Saya sering lihat Baciprot itu. Iya. Itu keren. Ya keren. Saya lihat cewek lagi saya bertiga kan. Unik gitu kan. Iya. Banyak komentar dia itu. Iya.
Bagus. Mungkin saya nggak tahu bagusnya di mana, tapi bagus. Mungkin syair-syair atau memang dia membuat suatu perubahan semacam itu. Saya kurang tahu ya, tapi saya suka. Ya, saya juga suka. Cuman sayangnya ya Mas Om Ivan, di Indonesia tuh begitu. Jadi ada satu yang kayak band Baca Prot itu kan bagus di luar, tapi haternya gila banget itu. Kalau di medsos tuh, waduh, bukannya disupport gitu ya, begitu. tapi malah kalau netizen tuh kalau komentarnya sadis-sadis. Kalau saya nggak lihat itu sih. Waduh, saya lihat musiknya memang bagus kok. Iya memang bagus, cuman kadang ada namanya perempuan ya, wajar wanita ngeband ya gitu. Lu mau seperti itu biasanya apa itu hatersnya itu masalah musiknya atau masalah performnya atau masalah musik pasti. Masalah musik, permainannya, vokalnya, masalah ya itulah teknis yang dibahas. Udah nggak usah bahas gituan bro. Nah itu harusnya dihilangin semacam itu. Itu yang buat nggak maju. Itu yang bikin kita harusnya kita selalu dia udah sampai ke sana loh. Nggak gampang. Buat pengetahuan lo aja nih sobat-sobat, Indonesia tuh punya band metal terbesar se-Asia lo. Bayangin Indonesia itu ribuan band Indonesia. Harusnya lo bisa support yang bukannya ada yang maju dikit lo jatuh. Iya, siapa tahu dengan Baca Prot buka di sana kan kita bisa ya mudah-mudahan bisa ikut. Jalan ya. Iya, orang Indonesia ternyata begitu. Itu aja. Jadi kalau tadi bilang siriknya itu yang tinggi. Ya, jangan baperan lah. Siriknya yang tinggi. Iya, makanya harus banyak nyipta sendiri itu. Jadi lu nggak bisa sampai step itu lo nyirikin orang. Iya. Kalau saya gitu, saya mengamati kalau yang di Indonesia sih banyak sih ya. Iya banyak. Ya semacam apa bumerang dan sebagainya. Indonesia band rocknya bagus-bagus sih. Cuman saya yang salah yang udah ada keluar itu, saya kan bisa keluar negeri ya, luar biasa. Kalau di Wacken itu kan. Iya, itu ngeri. Itu walaupun melalui tahap audisi ya. Iya. Tapi audisi itu. Kayak terakhir kemarin dari band Aceh itu. Iya. Lolos dia tuh, band metal Aceh. Itu. Nah, itu saya salut. Wacken tuh. Saya salut. Ya itu makanya. Ya mungkin saat ini lu jadi musisi rock ya masih bisa hidup lah, ya enggak ya? Bisa. Masih bisa hidup banget. Cuman memang bener. Jadi kalau saya boleh nambahin, ya jadi rockernya itu yang bener-bener harus tahu medannya juga ya enggak? Iya. Ya, jadi jangan cuma asal rocker-rockeran aja gitu kan. Iya. Nanggung jadinya kan, ya bermusiknya jadinya nanggung. Itu yang bikin lu jadi gagal ya kan. Luar biasa Om Ivan. Mungkin dari Om Ivan, saya mau nanya nih. Punya tips nggak buat para gitaris-gitaris nih sekarang yang ya mungkin lagi mau nyoba jadi gitaris rock atau mau berkarir, kan pengalaman Ivan udah banyak ya kan di dunia musik. Tipsnya buat mereka ini dari Om Ivan seperti apa? Kalau untuk gitar sih sekarang kan saya kan belum di gitar ya. Kalau itu kita belajar lah banyak ngulik dan sebagainya. Dan kalau ngulik kalau bisa ngulik sih dengan backing track. Kan sekarang banyak backing track itu. Itu kita melatih tempo dan sebagainya. Enggak asal begitu-begitu. Iya. Ikut pakai ada backing track. Benar. Terus habis itu kalau untuk gitar, sekarang rhythm section juga bagus-bagus kok. Untuk metal-metal sekarang itu, walaupun kita nggak ngelit, tapi rhythm sectionnya macam Burger Kill itu kan bagus. Benar. Itu nggak gampang tuh. Benar nggak gampang. Ada drop senar. Itu harus banyak belajar itu. Referensinya dibanyakin dan skill dasarnya itu harus diawali, kalau bisa belajar blues lah. Pondasi banget. Kalau bisa blues itu awalnya itu, nanti baru berkembang ke sana. Benar. Pertama di musik, terus yang kedua masalah teknologi. Kita harus belajar sekarang kan banyak ampli gitar-gitar, sesuaikan dengan musiknya. Nah kita misalnya mau aliran metal, sekarang kan zamannya kabinet simulator itu harus dipelajarin. Efek-efek sekarang udah efek-efek digital dan sebagainya harus dipelajarin. Sekarang kita main juga nggak perlu pakai ampli, itu harus belajarin betul. Jadi kita misalnya kita mau aliran Van Halen lah, kita konsolnya juga harus sama. Misalnya Van Halen pakai 5150, kalau di Purple pakai JCM 800, Led Zeppelin dan sebagainya. Sekarang sound modern banyak kan. Ada semua. Nah itu harus dilihat bandnya itu mau kita kalau niru selain skill, itu juga harus niru soundnya juga. Soundnya harus sama. Nah kita tengok aja dia gitarnya pakai apa sih gitarnya, pick up-nya pakai apa, ya terus habis itu amplinya pakai apa, itu harus sama. Karena nomor satu tuh amplifier, bukan efek yang begitu. Efek itu sebenarnya amplifier juga, cuma dia ada bentuk kecil. Nah harus disesuaikan dengan musiknya, itu aja. Gitarnya juga harus dilihat gitar, kan macam-macam sekarang pick up-nya. Kalau zaman dulu kan misalnya Fender, di Purple lah pakai Fender gitu kan, itu kan gitu single coil. Sekarang kan enggak, Booker misalnya grup metal sekarang. Nah itu beda, harus pelajari betul-betul pick up-nya dia. Itu selain kita hanya scale,
scale oke, semua dengan belajar begitu, ngulik dan sebagainya, ngeband dengan diiringi dan sebagainya, jangan ngulik-ngulik yang nggak jelas. Terus efek ampli, teknologinya itu dipelajari. Itu aja. Itu kunci harus sama ya. Saya pengen gitar kayak dia. Misalnya ACDC lah, pakai Angus Young lah, pakai yang itu Gibson SG kan. Nah dia pakai apa? Ampli Gibson 800, ampli dong bisa sama soalnya. Iya, jangan pakai heavy metal misalnya begitu. Jadi harus disesuaikan lah. Itu harus banyak belajar. Sekarang di mana banyak, di online banyak, di YouTube banyak. Belajarlah itu. Luar biasa. Jadi strength skill juga harus belajar itu. Sound ya, sound yang teknologi. Jadi satu kesatuan. Jangan kita musiknya kemana gitu. Gitu. Luar biasa. Jadi juga mungkin kalau saya nggak salah ya. Moga-moga gitu. Yang salah tuh cuma yang di dalam penjara yang salah. Di sini kita nggak ada salah benar, pokoknya aman semua. Kayak saya mau nambahin juga satu, mungkin sekarang eranya sekarang kan musisi itu lebih fokus di kamar. Ya kan, karena eranya teknologi dan medsos platform. Jadi kebanyakan mereka fokus di kamar, ya kan. Mungkin kalau kayak saya dulu 90-an, 2000-an itu kita ngeband di studio. Ya kan, ngeband tuh benar-benar ngeband studio, ya kan. Jadi benar-benar beda tuh, ya kan, feel-nya dan lain-lain dibanding kita main dengan di kamar aja. Mental juga nggak bentuk. Beda kan, tiba-tiba main di kamar jago, ya kan, tiba-tiba manggung, kaget ngeliat orang nonton, grogi kan, berantakan. Mungkin lu harus lebih banyak ke studio. Dari studio lu bisa manggung ke mana-mana pun gitu kan. Makanya datanglah ke VM Studio nih. Alright. Kalau ngeband harus latihan. Kalau karena kita main bareng ya. Memang bisa sih main lewat online. Tapi kalau bareng, itu lah. Lebih enak. Jadi hati kita bisa. Kalau udah salah-salah kan bisa. Online nggak bisa nyalain. Nggak bisa nyalain. Gimana sih main itu? Gini. Lu yang salah lu. Enggak, gue bener. Begitu. Itulah basa-basi seperti itu. Ada interaksinya gitu. Iya. Dan juga mungkin gue mau ngasih masukan nih buat sobat-sobat rocker di Bekasi khususnya yang lagi pada mau ngeband. Lu pokoknya jangan nganggap ngeband tuh cuma bercandaan. Jadi saya mau ngasih tips nih ya, pengalaman saya kan. Apalagi sekarang zamannya medsos itu lu harus main tense banget ya kan. Karena apapun event organizer, saat dia membutuhkan band lu, dia pasti minta profiling. Iya, betul. Lu harus concern di situ tuh. Video live lu harus, lu mau manggung dimanapun lu harus prepare dari kostum, ya kan? Ya jadi bilang Om Ivan tadi, zaman dulu kostum pun sekarang masih sama. Itu jadi nilai plus, ya kan? Dari segi sound, ya kan? Ya kita main kan ditonton orang, masa pakainya seadanya. Jadi, mereka kan bayar kita. Itu. Jadi saat lu mau gimana band lu mau dilihat orang ya, sementara lu nya pun nggak mau mempengen untuk diliatin orang gitu kan. Ada ini kalau buka akun Instagram. Itu dia. Akun apapun yang bisa. Kalau misalnya ada IO mau itu, ada saya Instagram. Itu pasti lari ke sana. Jadi harus ada itu. Melek juga ke situ lah. Jadi kita nggak usah banyak cerita nih. Aku dulu begini-gini. Buktinya apa? Lah kan ada sih lu. Iya. Ini kayak saya juga kayak majalah-majalah dulu juga ada majalah. Dulu belum ada tapi saya kumpulin aja. Itu sebagai bahan media. Kalau jadi kita nggak usah banyak ngomong, tapi dengan bukti yang ada. Benar. Lu mau lihat band gua itu Instagramnya ada. Ini dia. Itu aja, itu lebih cepat. Oke, luar biasa. Jadi jangan berbusat-busat nggak ada isinya. Omon doang. Buat banyak buat ini. Dulu gue mulu sih ngomong. Kalau saya nggak salah, saya zaman dulu. Zaman jadul. Oke. Banyak kebantu juga sekarang sih. Iya. Besok kita main di Jogja Jakarta itu kita juga pihak panitia minta Instagram, kita ada Instagram. Padahal kita zaman dulu kan kita harus buat kan, kumpulin semua data yang ada aja maksimal. Itu penting, mereka juga itu makanya saya bilang penting tadi. Ini kan pasti video-video apapun event organizer pasti minta profiling band kita gitu kan, karena dia nggak. Mungkin Adi bisa contoh untuk kasih contoh. Ya, Instagramnya kan banyak. Alhamdulillah banyak jobnya. Alhamdulillah. Itu makanya kita harus di situ. Walaupun lu main kasar nggak dibayar ya Om. Tapi itu jadiin ajang lu untuk promosi nanti. Betul. Lu harus siapin visual saat lu manggung, latihan lu yang rapi, stage edge lu harus mateng. Itu nanti next time lu punya profiling,
lu bisa lempar kemana pun. Jadi, pokoknya main-main nggak dibayar, harus profesional, harus bagus, jangan ngasal. Ini tanggung jawab. Kalau temennya pada ngasal, biarin aja lah. Kita jangan ngasal aja. Iya, kalau temen lu ngasal, besok jangan diajak lagi. Cari yang lain aja, cari yang lain, bukan main. Oke, kita nggak kerasa sudah di akhir sesi obrolan. Tapi sebelum saya tutup, saya mungkin mau nanya sedikit ke Om Ivan nih. Tanggapan seorang Om Ivan tentang podcast Ngorok ini seperti apa nih? Ini jujur kita berangkat, kita tidak ada sponsor dan apapun. Kita murni pure untuk mau mengangkat lagi profiling musisi-musisi yang sudah lama tenggelam ya istilah kata, ataupun yang masih eksis kita angkat lagi biar para Gen Z nih ini tahu Gen Alpha. Gen Alpha, Gen Alpha, Gen Z biar tahu sejarahnya musisi pendahulu kita seperti apa ya, seperti Om Ivan ini mungkin banyak yang nggak tahu anak sekarang Roland Band itu apa ya kan. Tapi saat dulu kan eksisnya luar biasa kan. Iya. Nah ini biar tidak jadi jas merah. Ya jangan lupakan sejarah ya. Monggo silakan. Saya lihat Adi ya untuk buat podcast macam itu pertama sangat positif. Siap. Saya tadinya wah luar biasa juga ini. Maksudnya di sini ada khusus rocknya itu loh. Itu memang jarang sekali. Siap. Itu merupakan awal ya, mungkin nanti bisa dikembangkan. Amin. Dengan adanya podcast macam suatu waktu kita ada acara melibatkan semua dan bisa buat masukan lah teman-teman, saling tukar informasi gitu. Iya, gitu. Paling begitu. Tapi saya positif banget itu. Amin. Siap, makasih Om. Saya salut. Siap, saya juga salut banget. Hormat sama Om Ivan, luar biasa. Amin, terima dan kasih. Dan diteruskan lah kalau bisa sampai yang ke luar negeri aja. Amin. Wah, saya harus belajar bahasa Inggris dulu nih. Dream Theater ini. Oh ini kaosnya nih, Power Metal. Waktu dapat juara bass ini dapat kaosnya nih. Nanti pasti arahnya ke situ. Iya. Jadi kita bisa tahu masing-masing. Siap. Amin. Dan itu salah satu bentuk penghargaan terhadap para musisi. Itu yang saya salut. Masih dihargai juga. Iya. Masih bisa dikasih masukan, itu kan satu penghargaan. Benar. Jadi bukan berupa uang tapi menghargai sekali. Benar. Saya terima kasih sekali. Saya juga terima kasih juga. Diundang Sama-sama. Adi, walaupun saya udah lama tapi saya terima kasih sekali. Sama-sama. Itu yang saya siap. Nanti ke teman-teman lain. Siap. Mohon maaf kalau ada salah-salah dikit. Aman terus rocker ya, rocker aman terus kan. Nah juga saya juga mau kepinginnya nih ya. Ini mumpung lagi nanti kita on air, nanti mungkin Ngorok ini bisa punya program live session mungkin seperti itu kan. Jadi nanti para narasumber kita ajak ngeband gitu, cuma ngobrol-ngobrol doang kan, itu jadi suatu program yang lain. Nah, oke, kita tunggu nih para investor atau donatur yang nonton ini, mangga silakan nanti bisa dijapri-japri ini ke Bapak Ozi, administrator kita bukan main. Saya buka salam buat ini terutama teman-teman yang di Jawa Tengah, Yogyakarta, Classic Rock. Bukan main, luar biasa. Salam. Teman-teman, salam ya. Ada komunitas juga di sana? Ada. Ya, saya beberapa ikut kemarin diajak. Luar biasa. Salam buat teman-teman penggemar Classic Rock di Jateng dan DIY. Mudah-mudahan kita terus bisa eksis sana ya. Undang Ngorok ke sana ke Jogja, luar biasa. Nanti saya kenalkan teman-teman. Siap. Undang kita dab. Bukan main. Oke, buat sobat-sobat rocker, buat lo yang mau request siapa lagi narasumber yang bakal kita undang, bisa komen, bisa DM ke Instagram Ngorok Official atau komen di YouTube-nya, bebas. Mau ngasih kritikan, masukan atau apapun, kita berbesar hati untuk menerimanya, untuk kemajuan kita bersama. Luar biasa. Sekali lagi, gue Adi Bas dan Om Ivan Roland pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ngorok!